Balik lagi bareng gue Rizal. Kali ini cerita film akan menceritakan alur film berjudul Kabali. Kabali yang diperankan oleh superstar Rajini Khan kini baru bebas dari penjara. Setelah 25 tahun mendekam, Kabali kini ditinggalkan oleh istri dan bayinya yang dulu masih dalam kandungan. Karena sebelum masuk penjara, istrinya dibunuh oleh musuh Kabali. Inilah Kabali, dia akan membalaskan dendam untuk anak dan juga istrinya. Dan cerita Kabali pun dimulai. Kabali mempunyai istri yang sangat ia cintai. Bagi Kabali, sang istri adalah belahan jiwanya. Tanpa sang istri, Kabali tidak bisa hidup. Kabali adalah seorang aktivis di kalangan Tamil di Malaysia. Kabali memperjuangkan hak-hak para buruh yang ditindas oleh pengusaha serakah. Kabali melakukan negosiasi kepada pengusaha itu dan berhasil. Sejak itu, Kabali dikenal di kalangan Tamil. Kemana-mana, Kabali selalu bersama tangan kanannya bernama Amir. Suatu hari, Kabali dipanggil Nesan untuk diajak bergabung. Nesan adalah pemimpin perkumpulan pengusaha terbesar di Kuala Lumpur. Nesan memiliki banyak anggota pengusaha-pengusaha lainnya seperti Karan, Tony Lee, Logan, dan lain-lain. Nesan juga memperkenalkan Mara anaknya. Nesan selalu menyerukan para pengusaha untuk bersatu dan saling support satu sama lain. Sama halnya seperti Kabali, Nesan juga memperjuangkan hak-hak para buruh. Semua orang mencintai dan menghormati Nesan. Suatu hari, pengusaha jahat dari kubu Tony Lee ingin menjual obat terlarang di Kuala Lumpur. Nesan adalah orang yang lurus, langsung menolak wacana itu. Nesan yang didukung penuh oleh pengusaha lainnya dari kalangan Tamil, tapi Tony Lee tetap bersikukuh ingin memulai bisnis obat-obatan terlarang. Tony Lee merayu Karan untuk diajak bergabung dan dijadikan menjadi pemimpin dari kalangan Tamil. Karan berkhianat dan setuju dengan ajakan itu. Besoknya, saat Karan berada satu mobil dengan Nesan, Karan langsung mencekik leher Nesan. Kabali dan Amir marah melihat hal ini. Kabali tahu kubu Tony Lee menggunakan Karan untuk membunuh Nesan. Kubu Tony Lee ingin merusak cita-cita mulia Nesan menjaga Kuala Lumpur. Saat rapat organisasi, Kabali langsung menembak satu orang dari kubu Tony Lee. Kabali meneruskan cita-cita mulia Nesan, memperjuangkan hak-hak para buruh. Kabali tidak akan membiarkan obat-obatan terlarang masuk ke Kuala Lumpur, sedangkan Karan yang didukung Tony Lee terus memaksakan operasinya untuk menjadi pemimpin dari kalangan Tamil. Pertikaian antara Kabali dan Karan tidak terelakkan. Kabali selalu menggagalkan upaya Karan untuk mengedarkan obat-obatan terlarang di Kuala Lumpur. Kabali mempunyai jiwa sosial yang tinggi. Kabali suka membantu. Kabali mendirikan yayasan untuk membantu anak-anak jalanan yang putus sekolah. Sejak itu, Kabali diangkat menjadi pemimpin dari kalangan Tamil. Karan mengajak Mara untuk berkhianat kepada Kabali. Mara juga merasa ia lebih pantas menjadi pemimpin karena ia adalah anak Nesan. Eng Lee adalah sosok pengusaha senior yang bijaksana. Suatu hari, Eng Lee mengundang semua pengusaha berkumpul di rumahnya. Eng Lee mengucapkan selamat kepada Kabali karena terpilih menjadi pemimpin untuk melanjutkan cita-cita mulia Nesan. Terlihat di sana, Tony Lee dan Karan tidak suka dan iri hati dengan Kabali. Beberapa hari kemudian, Kabali beserta istri yang sedang hamil besar pergi ke suatu desa. Di sana, semua warga berkumpul untuk mengadakan acara syukuran atas terpilihnya Kabali sebagai pemimpin. Tiba-tiba Karan, Tony Lee, Mara, Velu, dan Logan mengeroyok Kabali dan keluarganya. Mereka semua mengepung Kabali. Kabali tidak bisa berkutik. Mereka menyandera Vali yang sedang hamil. Di depan Kabali, Velu menampar Vali. Logan menjambak rambut Vali.
Tonili menembak Vali dari belakang sampai jatuh tersungkur. Tidak puas dengan itu, Logan menendang kepala Vali hingga pingsan. Sontak Kabali marah melihat hal itu. Kabali lalu mengambil pedang dan menghabisi beberapa anak buah Tonili dan Karan. Kabali ingin membunuh Tonili, tetapi Mara mengadang dan mengatakan, "Akulah yang seharusnya menjadi pemimpin Tamil, karena aku adalah anaknya Nesan." Kabali langsung menebas Maran dengan pedang. Anaknya Mara yang masih kecil melihat Kabali membunuh ayahnya. Karan, Tonili, dan semua anak buahnya kabur melarikan diri. Mereka semua bekerja sama dengan polisi. Polisi-polisi datang dan menangkap Kabali. Kabali kemudian dipenjara selama 25 tahun. Kabali hanya bisa pasrah dan bersedih karena sudah kehilangan istrinya yang sedang hamil ditembak oleh Tonili. Tonili dan Karan menjadi pebisnis besar di berbagai sisi. Mulai dari obat-obatan terlarang, perdagangan manusia, hotel, ekspor-impor, dan lain-lain. Karan bersama Logan dan Semi semakin banyak menguasai beberapa daerah. Bisnis mereka semakin berkembang pesat, sedangkan Tonili lebih sering berada di luar negeri. 25 tahun sudah Kabali mendekam di penjara. Pemerintah Malaysia kemudian membebaskan Kabali karena Kabali dinilai berperilaku baik. Saat keluar dari penjara, Kabali disambut hangat oleh Amir dan semua anak buahnya. Mereka menangis haru karena rindu akan kehadiran Kabali. Mendengar kebebasan Kabali, Karan dan anak buahnya mulai ketakutan. Amir mengajak Kabali berkeliling Kuala Lumpur untuk melihat perkembangan kota itu. Amir mengatakan Kuala Lumpur sekarang banyak kemajuan, tetapi peredaran obat terlarang dari kubu Karan tidak terhindarkan. Anak-anak kecil bahkan berjualan obat terlarang di lampu merah. Tetapi banyak anak jalanan yang kita didik menjadi baik di yayasan kita. Gedung-gedung yang dicat merah itu adalah peringatan jika mereka tidak membayar uang setoran kepada Tonili dan Karan. Setoran-setoran seperti ini diurus oleh Seni, salah satu anak buah Karan. Kabali jengkel mendengar hal ini. Kabali mengatakan kepada Amir, "Antarkan aku ke tempat Seni sekarang." Amir langsung mengantarkan Kabali ke sana. Sesamanya di tempat Seni, Kabali masuk tanpa membawa senjata karena Kabali tidak pernah takut kepada siapapun. Kabali langsung mengejar Seni dan anak buahnya hingga babak belur. Kabali langsung mengatakan kepada Seni, "Katakan kepada bosmu, Tonili dan Karan, Kabali sudah bebas dari penjara selama 25 tahun. Kemanapun mereka pergi, aku akan mencarinya." Setelah itu, Kabali pulang ke rumah Amir untuk makan malam bersama. Besok pagi, Kabali diantar ke rumahnya. Kabali teringat masa lalunya bersama sang istri yang tengah hamil dahulu. Kabali lalu kemudian pergi ke tempat makam untuk mencari makam istrinya, tetapi tidak menemukannya. Di makam, Kabali bertemu dengan teman lamanya. Teman lamanya mempunyai anak bernama Jeva. Jeva ingin sekali bekerja dengan Kabali. Kabali menerima Jeva menjadi anak buahnya. Sejak itu, Jeva menjadi anak buah Kabali yang paling loyal dan setia. Kabali lalu pergi ke yayasan yang dia bangun. Di sana, Kabali bertemu dengan para anak jalanan yang putus sekolah dan kekurangan ekonomi. Mereka semua diterima dan dididik oleh yayasan Kabali. Kabali bertemu dengan salah satu murid bernama Tiger. Tiger dekat dengan para anak buah Seni, tetapi Kabali tetap menerima Tiger di yayasannya karena tujuan Kabali adalah mendidik Tiger dan anak-anak lainnya. Kabali ingin menjauhkan anak-anak dari obat-obatan terlarang dan kehidupan yang dapat merusak masa depan mereka. Kabali lalu makan malam bersama para anak buahnya. Anak buahnya mengatakan semua tempat sudah dikuasai Tonili dan Karan. Bang, semua kawasan dia orang dah conquer. Ampang, Bukit Bintang, Kajang, macam mana nak bisnes bang? Biarkan. Kabali mengatakan kepada anak buahnya bahwa ia akan menghentikan kezaliman Tonili dan Karan di Kuala Lumpur. Salah satu anak buah Kabali bernama Marta terus membicarakan kehebatan Karan dan kekuasaannya. Kabali sudah tahu bahwa Marta diam-diam bekerja sama dengan Karan. Kabali tidak ingin ada pengkhianat lagi di lingkungannya. Saat Marta pulang ke rumah, mobilnya dibom oleh Kabali hingga hancur lebur.
Kabali melakukan itu untuk memberikan peringatan agar tidak ada yang berkhianat, sekaligus memberikan peringatan kepada Karan dan anak buahnya. Kabali bertemu dengan Logan, salah satu tangan kanan Karan di markasnya. Kabali menjelaskan dengan sopan agar Logan menghentikan peredaran obat terlarang di Kuala Lumpur. Logan jelas menolak dan mengusir Kabali. Logan tahu Kabali ingin balas dendam atas kematian istrinya. Logan mengatakan, yang membunuh istrimu bukan aku tetapi Velu. Cari dan bunuh dia. Velu juga telah mencuri obat-obatan terlarangku. Kalau istrimu masih hidup, Velu akan menjualnya dengan harga mahal. Kabali jadi bingung dan bertanya-tanya, Vali istriku mati ditembak oleh Tony Lee. Kenapa Logan mengatakan Velu yang membunuh Vali? Kabali tersinggung dengan omongan Logan. Kabali lalu masuk ke dalam mobil dan teringat Logan menjambak rambut Vali sebelum ditembak. Kabali menginjak gas dengan kencang dan menabrak Logan. Anak buah Kabali datang dan menembak semua anak buah Logan. Berita tewasnya Logan menyebar di media. Dengan tewasnya Logan, bisnis obat-obatan terlarang terganggu karena Logan adalah distributor utama. Pengusaha-pengusaha obat terlarang mengeluh kepada Karan. Karan terlihat marah mendengar hal ini. Karan lalu membayar pembunuh bayaran dari luar negeri bernama Yogi. Karan memerintahkan Yogi dan Seni untuk membunuh Kabali. Kabali masih kepikiran dengan omongan Logan. Kabali masih penasaran dengan fakta kematian Vali. Kabali ingin mencari Velu karena Velu yang menampar Vali. Kabali bertemu dengan informan yang tahu tentang Velu. Orang itu mengatakan Velu menculik perempuan lalu menjualnya di internet. Kabali terus mencari Vali. Kabali lalu bertemu dengan musuhnya dahulu yang sekarang menjadi tukang parkir. Kabali pergi menemuinya dan tukang parkir itu ketakutan. Kabali bertanya, di mana Velu? Tukang parkir itu menjawab, aku tidak tahu di mana Velu. Dulu saat istrimu ditembak dan kau ditangkap polisi. Velu membawa istrimu ke rumah sakit. Velu mengira istrimu sudah mati. Ternyata istrimu masih hidup. Velu yang membawa istrimu setelah itu. Aku tidak tahu apa-apa. Yogi dan Seni diam-diam terus mengintai Kabali dari belakang. Suatu malam, Kumala mencoba membunuh Kabali karena Kabali membunuh ayahnya. Tapi upayanya itu diketahui Kabali dan gagal. Kabali tidak marah. Kabali tetap menerimanya bekerja di yayasan milik Kabali. Besok pagi, Kabali memberikan pidato di acara kelulusan murid-muridnya. Di sana, para murid berterima kasih kepada Kabali karena sudah membuat yayasan ini. Dengan yayasan ini, anak-anak yang dulunya memakai obat-obatan terlarang sekarang mempunyai cita-cita menjadi orang sukses. Kabali juga menceritakan masa lalunya kepada para murid, mulai dari saat dia masih menjadi aktivis, pemimpin, hingga sekarang bebas dari penjara. Barulah Kumaran sadar ternyata ayahnya adalah seorang pengkhianat. Kumaran tahu keberadaan Velu. Velu ada di Thailand. Kumaran lalu memberitahukan hal ini kepada Kabali. Kabali dan Kumaran langsung berangkat ke Thailand dan menemui Velu. Velu sekarang hanya bisa duduk di kursi roda karena dosa-dosanya. Velu mengatakan, aku tidak tahu di mana istrimu, tetapi aku tahu anakmu masih hidup. Kabali kaget lalu bertanya, apa maksudmu? Velu kemudian pingsan. Yogi datang menyergap. Kabali tidak bisa berkutik dan tiba-tiba Yogi memberondong peluru kepada Seni hingga tewas. Yogi memberikan Kabali pistol dan memanggil Kabali dengan sebutan ayah. Yogi menembak seluruh anak buah Seni. Yogi dan Kabali pergi menyelamatkan diri. Di tengah perjalanan, Kabali ditembak di dadanya. Kabali terluka parah dan dilarikan ke rumah sakit. Kabali lalu dibawa ke Malaysia. Barulah di sini diceritakan fakta mengenai Yogi. Yogi mengatakan kepada Kabali, saat ayah dikeroyok Tony Lee dan Karan, Tony Lee menembak ibu. Mereka berdua mengira ibu sudah mati, tapi ternyata tidak. Di rumah sakit itu, ibu melahirkan aku. Lalu aku dibawa dan dirawat Velu. Velu lalu mencuri obat-obatan terlarang Logan dan kabur ke Thailand. Saat aku dewasa, aku merawat Velu seperti ayahku sendiri. Aku bekerja sebagai pembunuh bayaran. Tetapi saat aku menerima kontrak untuk membunuh ayah, Velu mengatakan semuanya kepadaku.
Velu mengatakan bahwa kaulah ayah kandungku. Setelah itu, aku mengintaimu untuk terus melindungimu. Aku juga ke Malaysia sambil mencari ibu. Ibu belum meninggal, ayah. Ibu masih hidup. Kata suster rumah sakit, ibu sekarang berada di Tamil Nadu, India. Kabali kaget sekaligus bahagia mendengar hal ini. Tony Lee datang ke Malaysia setelah sekian lama berada di luar negeri. Tony Lee lalu diantar Karan dan Martha ke rumah Seni untuk mengucapkan bela sungkawa kepada keluarga Seni. Malamnya mereka semua berkumpul untuk membicarakan Kabali. Tiba-tiba Kabali menelepon Tony dan mengatakan, "Sekarang aku sudah aman karena aku sudah bersama anakku. Aku akan segera bertemu denganmu, Tony Lee." Tony Lee marah, meluapkannya kepada Martha dengan melempar 3 botol sekaligus kepada Martha. Tony Lee baru tahu anak Kabali masih hidup karena ia mengira dulu istri Kabali yang sedang hamil yang ia tembak sudah tewas. Karan dan Tony Lee pergi menemui Velu. Velu menceritakan semuanya kepada Tony Lee dan Karan. Mereka baru tahu ternyata istri dan anak Kabali masih hidup. Setelah selesai bercerita, anak buah Tony dan Karan mencekik Velu. Kabali dan Yogi berangkat ke Tamil Nadu, India untuk mencari Vali. Kabali dan Yogi diantar Amir dan Jeva ke bandara. Setelah mengantar, Amir dan Jeva kembali ke rumah. Sesampainya di Tamil Nadu, Kabali dan Yogi menginap di hotel. Tony Lee di Malaysia memimpin rapat dengan para koleganya sesama pebisnis obat terlarang. Salah satu koleganya khawatir dengan kehadiran Kabali. Ia mengatakan, seharusnya kalian membunuh Kabali terlebih dahulu, barulah kita bisa membicarakan bisnis dengan tenang. Tony Lee tersinggung dengan omongan koleganya itu karena meremehkan kekuatan Tony Lee. Malam harinya, kolega Tony Lee itu ditemukan tewas digantung. Tony Lee lalu menyerang Amir dengan menabrakkan truk ke mobil Amir. Karan mempengaruhi Jeva untuk bergabung menjadi anak buahnya dan Jeva dijanjikan akan menjadi pemimpin Tamil selanjutnya. Jeva menolak ajakan itu. Tony Lee dan Karan memburu Jeva karena menolak bergabung. Tony dan Karan juga menghancurkan yayasan Kabali. Kabali terus mencari Vali istrinya. Kabali bertemu dengan salah satu orang yang mempunyai informasi tentang istrinya. Ia mengatakan kemungkinan istrimu ada di rumah orang Perancis. Kabali langsung pergi ke sana. Saat di sana, orang Prancis itu tidak tahu apa-apa tentang Vali, tetapi pembantunya mengetahui keberadaan Vali. Ia mengatakan, Vali dulunya berada di sini, Pak, tapi sekarang ia dibawa ke kota Auroville. Kabali dan Yogi lalu kembali ke hotel. Kabali yakin Vali ada di kota Auroville. Ia kemudian mencukur jenggotnya agar terlihat tampan. Besok pagi, Kabali dan Yogi pergi ke Auroville. Saat tiba di sana, Vali menangis sedih melihat Kabali pertama kalinya setelah berpisah 25 tahun lamanya. Kabali pun ikut menangis dan langsung memeluk Vali dengan erat. Kabali juga memperkenalkan Yogi sebagai anak mereka. Vali belum pernah bertemu dengan anaknya setelah melahirkan. Vali menangis dan memeluk Yogi. Beberapa hari kemudian, keluarga Kabali diserang preman bayaran. Kabali dan keluarganya kabur menyelamatkan diri ke bandara lalu kembali ke Malaysia. Setibanya di Malaysia, Kabali kaget yang menjemputnya bukan Amir dan Jeva. Kabali lalu pulang ke markasnya. Anak buah Kabali mengatakan Amir diserang dan masih terbaring lemah di rumah sakit. Kabali langsung pergi ke rumah sakit. Saat di rumah sakit, Kabali sedih melihat keadaan Amir. Amir lalu menceritakan semuanya kepada Kabali. Tiba-tiba Kabali dikirimi kotak berisi tangan Jeva. Kabali marah melihat hal ini. Bisnis Tony Lee dan Karan semakin berkembang pesat. Mereka membunuh semua orang-orang yang mencoba menghalangi bisnis mereka. Kumaran lalu dirayu Tony dan Karan untuk bergabung bersama mereka. Kumaran mengatakan yang sejujurnya kepada Kabali bahwa dirinya disuruh mengkhianati Kabali. Malam itu, Eng Lee berulang tahun dan mengundang semua para pengusaha termasuk Kabali. Mereka semua berkumpul di acara itu. Tony Lee dan Karan berencana membunuh Kabali di sana. Kabali pun datang bersama Vali dan Yogi tanpa rasa takut.
Kabali lalu mengucapkan selamat ulang tahun kepada Eng Lee. Kabali juga menyapa Tony dan Karan dengan senyuman. Saat semua anak buah Tony dan Karan bersiap menembak Kabali, tiba-tiba Tony Lee ditelepon anak buahnya dan mengatakan bahwa pabrik obat-obatan terlarangnya diserang dan dihancurkan anak buah Kabali. Tony Lee ditelepon lagi oleh anak buahnya bahwa kontainer ekspor-impor juga diserang. Hotel-hotel Tony dibakar oleh anak buah Kabali. Tony semakin marah mendengar hal ini. Saham bisnis Tony Lee turun drastis dalam semalam. Kabali dengan santainya duduk dan menikmati kehancuran bisnis Tony Lee. Seorang pelayan memberikan botol champagne ke meja Tony Lee. Pelayan itu mengatakan, "Champagne ini dari Kabali, Pak." Tony dan Karan marah karena merasa dikalahkan. Karan yang sudah mabuk berteriak kepada Kabali dan mendorong Eng Lee. Kabali marah karena Kabali sangat menghormati Eng Lee. Saat Karan ingin menembak Kabali, Kabali dengan sigap memukul Karan dengan besi. Karan jatuh tersungkur. Kabali mengambil pistolnya dan memberondong Karan dengan peluru. Tony Lee kabur melarikan diri. Mereka saling baku tembak. Kumaran berpura-pura menyandera Yogi dan membawanya ke Tony Lee. Tapi Tony Lee sudah tahu bahwa Kumaran membohonginya. Tony memukul Kumaran menggunakan stick biliar hingga babak belur. Kabali turun dan mencari Yogi. Kabali berusaha menyelamatkan Yogi dan Kumaran. Kabali menembaki anak buah Tony Lee. Kabali juga menusuk pisau ke leher anak buah Tony. Saat Tony Lee ingin menembak Kumaran, Kabali dengan cepat menembak tangan Tony. Tangan Tony terluka dan kabur ke rooftop. Tanpa basa-basi, Kabali langsung menembak Tony Lee. Kabali berhasil membunuh mereka semua. Kabali sekarang hidup tenang dan bahagia bersama istri dan anaknya. Kabali sedang berkumpul dan meresmikan toko roti milik yayasannya bersama perwakilan pemerintah. Dan tiba-tiba, Tiger, pemuda labil itu dipengaruhi polisi untuk menembak Kabali. Dan film pun berakhir.